Halo Sobat Limu, Sobat Liputan Ilmu, balik lagi nih sama Mimin. Ya, kali ini nggak kayak biasanya Mimin akan kasih tahu mau bahas apa kontennya. Ya, biar kalian aja sendiri yang lihat langsung videonya berikut ini. Oke, pembukaan video kita, Mimin mau kenalin dulu nih sama Peter Henlein. Ya, penemu jam tangan. Oke guys, jadi kali ini Mimin akan membahas tentang jam tangan atau penemuan jam tangan. Ya, penemuan jam tangan merupakan salah satu perubahan dalam peradaban manusia dan digunakan hingga saat ini. Jam sendiri tidak hanya sebagai pengatur waktu, tetapi juga sudah menjadi bagian dari fashion dan ada di antaranya bahkan digolongkan sebagai barang mewah. Dalam jenisnya, jam tidak hanya sebagai pengatur waktu yang terpampang di dinding, ada juga yang saku hingga jam tangan. Nah, bicara tentang jenis jam terakhir tidak lengkap jika tidak menyertakan nama Peter Henlein. Siapa dia? Ya, dalam berbagai catatan sejarah, Peter Henlein diketahui sebagai penemu jam tangan pertama kali di dunia. Pria kelahiran tahun 1485 ini berasal dari Nuremberg, Jerman. Ya, dalam berbagai catatan yang ada, Peter Henlein merupakan seorang pria yang memiliki profesi sebagai tukang kunci di sebuah perusahaan barang antik di Nuremberg. Ya, keahliannya sebagai tukang kunci diperoleh dari kegemarannya mengutak-atik berbagai benda antik yang sudah rusak dan tidak terpakai menjadi berguna kembali. Namun, siapa sangka jika di perusahaan antik inilah Henlein menjadi orang pertama yang menemukan jam tangan. Keahlian Henlein semakin terasah berkat profesinya sebagai tukang kunci dan reparasi di perusahaan barang antik tersebut. Hingga pada akhirnya ia berhasil membuat jam pertamanya bernama Technor, ya, atau jam hias portable. Pada tahun 1509, jam buatannya tersebut rupanya sangat diminati dan informasi keberadaan jam tersebut semakin menyebar ke seantero negeri yang dianggap mewah dan digunakan oleh kaum bangsawan. Ya, jam ini merupai jam hias portable. Jam ini punya kepala mirip jam tangan yang kini kita kenal, tapi berukuran sedikit lebih besar dan dilengkapi rantai layaknya kalung. Pada awalnya, jam ini yang banyak diminati oleh kaum bangsawan kini masih tergolong besar. Namun, dengan pengerjaan yang serius dan tak kenal lelah, jam ini mampu dibentuk seperti liontin cantik. Jam ini biasanya seperti liontin dan kalung, di mana dilengkapi penutup brengsel dan disimpang di saku depan jas dengan rantai berjuntai. Hingga pada akhirnya penamaan jam juga berubah dari Technor atau jam kantong menjadi armband atau jam tangan. Ya, penemuan jam tangan oleh Henlein menjadi perdebatan oleh para pakar matematika, di mana seorang yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang jam berhasil membuat jam tangan kecil yang bisa dengan mudah dibawa ke mana-mana. Bahkan 40 jam tangan pertamanya tersebut diakui para pakar matematika memiliki komposisi yang sempurna dan mempunyai berat yang sangat ringan. Ya, komposisi inilah yang membuat pakar matematika heran. Terlebih, bahan-bahan yang digunakan sungguh kecil dengan roda yang sangat rumit. Selain memiliki keahlian membuat jam tangan dan jam kantong yang membuat dunia gempar, Henlein juga diketahui memiliki kemampuan membuat tumor. Ya, tumor merupakan jam besar yang terletak pada gedung-gedung zaman dulu. Gedung-gedung ini mempunyai jam raksasa yang dirawat dan dikembangkan oleh Henlein. Tidak hanya di Nuremberg ya, namun di Strasbourg juga menjadi salah satu perhatian Henlein untuk mereparasi, merawat, serta mengembangkan jam dinding besar tersebut.
Setiap detail yang dipelajarinya tersebut dicatat lengkap dan hingga kini catatan tersebut menjadi buku panduan resmi dalam pembuatan jam. Ia tidak berhenti di situ. Untuk menghabiskan waktu dalam tahanan, Heinlein juga mempelajari matematika dan ilmu astronomi sebagai dasar tumpuan pembuatan jam yang lebih rumit dan kompleks. Oke, hingga pada akhirnya Heinlein dengan keahlian alamiah didapuk sebagai guru besar pada sebuah sekolah kejuruan, yaitu The City's Locksmiths Guild. Di sana ia meneruskan keahlian dan kegemarannya membuat jam. Salah satunya membuat jam hias portable dan jam dengan perhiasan. Heinlein menghembuskan napas terakhirnya pada Agustus tahun 1542 atas dedikasinya yang mengharumkan Nuremberg. Pada 1839 ditulis novelnya berjudul Nürnberger Sopholis yang dibuat oleh Karl Spindler. Buku ini dibuat menceritakan kombinasi biografi dan sejarah pembuatan jam tangan. Untuk mengenakannya atau mengenangnya, di kota Nuremberg juga didirikan monumen Peter Heinlein bersama Techno dan dilengkapi tulisan perjalanan hidupnya. Kemudian pada tahun 1905, pemerintah Jerman akhirnya membuat museum nasional untuk memberikan penghormatan terhadap jasa Peter Heinlein. Sobat Limu, jadi itulah kisah tentang Peter Heinlein, penemu jam tangan pertama di dunia. Siapa sangka dengan profesinya sebagai tukang kunci, lantas bisa menjadi penemu pertama jam tangan di dunia. Buat kalian, jangan pantang menyerah apapun itu pekerjaan, yang penting halal dan jangan patah semangat. Karena keturunan membuat yang mustahil menjadi mungkin, yang mungkin menjadi kemungkinan besar, dan kemungkinan besar menjadi kenyataan. Tetap semangat dan selalu optimis. Buat kalian yang udah nonton, jangan lupa subscribe channel ini agar berkembang lebih baik. Thank you and see you next time.